Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membuat video role-play tentang posyandu lansia. Di sini saya Muhammad Saifuddin sebagai perawat. Saya Muhammad Yusuf Kami sebagai perawat. Saya Rizmania Aprilia Bambang sebagai perawat. Saya Siti Wijaya sebagai lansia. Saya Muhammad Putih sebagai lansia. Saya Muhammad sebagai lansia. A few moments later. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai posyandunya, saya akan melakukan pendataan terlebih dahulu ya. Nama ibunya siapa? Ibu Bila, Umurnya berapa? 50 tahun. Oke, ibunya Ya, umurnya berapa? usianya 60 tahun. Oke, bapaknya namanya siapa? Bapak Tadi Muhammad, Umurnya berapa, Pak? 61 tahun. Oke. Nanti saya jelaskan dulu ya prosedurnya. Nanti ibu dan bapak bisa pergi ke meja satu terlebih dahulu untuk pendaftaran dan nanti akan dicek berat badan dan tinggi badannya. Sehabis di meja satu nanti pergi ke meja dua untuk pemeriksaan selanjutnya ya. Nanti setelah pemeriksaan hasilnya diserahkan kepada meja yang terakhir. Bapak Taryono 61 tahun ya. Tadi keluhannya lemas, kaki kesemutannya. Ya, Pak, bisa cek tinggi badan sama berat badan dulu ya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ya, ya. Tinggi badan, Pak. Badannya ke sini, Pak. Ya, tegap, Pak. Ya. Oke, ya, ya, tutup lagi, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pak, ini hasilnya berat badannya 56 sama tinggi badannya 170 ya, Pak. Ya, ini hasilnya udah ya, Pak. Terus nanti Bapak mau dicek gula darah sama tekanan darah, Bapak bersedia nanti bisa dicek di meja 2 ya, Pak. Bentar ya, Pak. Ini Mbak punya Bapak Taryono ya? Iya. Silakan Bapak untuk meja dulu, Pak. Silakan. Wah, Bapak Taryono. Ditensi dulu, deh.
Bapak karyono ya Pak. Oke. Gula darahnya 230, kanan darahnya 150/80. Oke. Nanti Bapak bisa duduk di belakang dulu ya, nanti akan ada penyuluhan tentang diabetes. Nanti Bapak ikut di belakang dulu, tunggu. Oke, ini dibawa hasilnya, sudah disimpan dulu buat pasien ke depannya. Tunggu di situ dulu. Ya. Ibu Jini sama Ibu Mila silakan masuk. Nilai ya. Umurnya 56. 62 Tampaknya ini. Untuk keluhannya apa Bu? Pusing. Terus Mas, pusing. Terus apa? kan kemarin sering haus itu. Iya. Dan nanti bisa dicek berat badan sama tinggi badan nanti. Udah pernah cek gula darah belum? Berapa terakhir? Nanti dicek lagi ya Bu, nanti Silakan cek berat badan dulu ya. sama tinggi badan dulu. Ya, Sekarang saya tinggi badan Bu. Silakan duduk Bu. Sebelumnya udah pernah cek gula darah sama tekanan darah? Gula darah sebelumnya Ibu terakhir berat badannya tekanan darah berapa? tingginya kan turun saya Bu. Nanti bisa pergi ke meja 130. Ini dia mananya Bu. Ya bisa. Iya ke meja 2 Sekarang Ibu bisa ke meja 2 Ibu untuk cek gula darah ya. Ini lagi, kita sih dulu Ibu Jini mau cek gula darah ya? Ya, ntar dulu saya silakan. sibuk sama Bisa ya. tahan Ibu. Tarik nafas ya Bu. Udah. Ini untuk hasilnya gula darahnya 270. Ini termasuk tinggi ya Bu. Nanti Ibu bisa ke 150 meja tinggi ya. Oh ini mau sekalian cek ini nggak tensi ya yang bagi nanti kamu ya. Ibu nanti cek gula darah ke samping ya. Ibu Dini, kenapa keluarnya tadi? Ibu Mila ya lemas pusing makanya sedikit ya. Umurnya 56 ya. Mau cek gula darah. Ibu tangan Ibu tangan Bu. Dan ini untuk hasilnya 272 ya Bu. Ini udah termasuk tinggi. Nanti Ibu bisa Hasilnya 140/90 tinggi ya. Nanti ibu kesana ya. Ya, sama-sama. Iya. GGS-nya 272. Ini
sini. Ini Ibu Mila bisa kesini buat nanti ya. Nanti bisa ke belakang dulu, nanti akan ada penyuluhan tentang pencegahan diabetes. Iya, ya mayoritas masyarakat di sini banyak pergi. Ya, ibunya juga ke belakang dulu ya, nanti beliau seperti Oke, di sini kita akan melakukan penyuntikan terlebih dahulu ya Bu. Sebelumnya Ibu Dini yang mana? Oke, Bapak Taryono, Ibu Mila, oke semua. Kenapa saya kumpulkan di sini? Karena panjenengan semua ini yang termasuk darah tinggi ya. Jadi nanti kita akan melakukan penyuntikan tentang diabetes, tentang darah. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Oke, sebelumnya saya akan berikan diri terlebih dahulu. Oke, bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Ya Ibu Bapak bisa lihat kajian yang dibagi aja. Sebelumnya Ibu Bapak sudah tahu diabetes itu apa? Diabetes itu penyakit kronis yang ditandai kadar gula itu tinggi ya. Nilainya biasanya di atas 200. Oke. Tinggi itu tinggi. Tinggi dan bapaknya di bulan itu yang termasuk darah yang tinggi. Oke, untuk gejala diabetes itu biasanya sering buang air kecil, terus sering merasa haus dan lapar, terus ada sering lemes, sering lelah. Pandangan itu biasanya kabur. Kan tadi ada yang disebutkan gejala-gejala yang Bapak dan Ibu rasakan kan, kayak sebutan juga itu merupakan tanda-tanda gejala dari diabetes. Ya selanjutnya ada komplikasi diabetes ya Bu. Yang pertama ada stroke, terus retinopati, terus ada penyakit mulut. Nah itu salah satunya ya Bu. Terus selanjutnya ada pencegahan diabetes. Yang pertama ada pencegahan primer, adalah bagi yang belum terkena perubahan gaya hidup atau gaya hidup sehat, itu bisa merubah gaya hidup sehat ya Bu. Terus selanjutnya ada pencegahan sekunder. Bagi penderita diabetes, pencegahan terjadinya komplikasi dengan kontrol kadar gula darah. Itu bisa mengontrol gula darah ya Bu, jangan minum yang manis gitu. Terus selanjutnya ada pencegahan tersier. Bagi penderita diabetes dengan komplikasi, pencegahan agar tidak terjadi kecacatan. Ya. Selanjutnya itu ada tata laksana diabetes. Bapak dan Ibunya nanti bisa menggunakan terapi dengan makanan-makanan yang bergizi, menghindari makanan yang tinggi gula, yang banyak lemak jenuhnya, lemak trans, serta yang tinggi karbohidrat seperti yang tinggi gula seperti kue yang manis seperti nastar, bolu, brownies. Makanan yang bertepung itu yang banyak karbohidratnya juga harus dihindari. Buah-buahan kalengan seperti yang mengandung gula tinggi itu juga harus dihindari. Terus makanan tinggi lemak seperti gorengan-gorengan itu harus dihindari. Oke, selanjutnya bisa dengan terapi dengan obat-obatan, bisa menggunakan obat-obat diabetes mellitus, atau ketika ibu dan bapaknya sudah terlalu tinggi gara-gara gula darahnya, bisa dengan insulin. 12 seconds later. Bapak dan Ibu apa ada yang ditanyakan? Insulin itu merupakan obat untuk mengelola gula darah. Biasanya nanti disuntikan pada lengan tangan dan seperti paha. Itu tujuannya juga untuk mengelola agar
peredaran-peredarannya itu lancar dengan sulit. Paham? Oke, apa? Ada yang ditanyakan lagi? Demikian video dari kami, kelompok 8 kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi